Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan Pak Sutioso itu Purnawirawan Baret Merah di Kopassus, bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TDO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan mangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya alat negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Gawat teman-teman, Gatot Nurmantio marah besar, tantang Hercules. Gatot tak terima Sutioso dihina bau tanah, dan ini ada videonya teman-teman. Saya sudah 2 bulan lebih saya puasa, tidak mau bicara, tidak mau diwawancara. Karena saya sedang mengamati benar situasi negara kita kan, situasi regional, internasional. Tapi begitu masalah Hercules, ini kurang ajar nih orang. Tidak tahu diri. Gitu. Dia merasa paling hebat. Gitu. Kalau udah pensiun, nggak ada di mata kirinya dia tuh, nggak dianggap itu, ya kan? Pak Sutioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan Pak Sutioso itu Purnawirawan Baret Merah di Kopassus, bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TDO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. GRIP Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena yang milih rakyat, bukan GRIP. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan mangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya alat negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya, Jenderal Prabowo itu. Kau mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawirawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena Purnawirawan itu, Hercules tahu, Purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi Purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menjalankan tugas. Pak Sutioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu kehancuran akan terjadi. Kenapa? Posnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres dengan keroyokan meres rakyat. Nggak boleh. Negara tidak boleh ada preman dan itu harus diberantas. Karena itu membuat kos. Pabrik-pabrik membuka, datangin preman, lari ke Vietnam. Itu aja masalah. Negara kita ini sekarang secara dunia internasional
kita ini ada ketidakpastian karena perang dagang antara Cina dengan Amerika, karena Ukraina perang, banyak sekali defisit anggaran, kemudian keterbukaan pasar bebas yang dibuat oleh Amerika kena di sekarang. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka persaingan inilah yang mengerikan. Bung Yesua dan mengerikan negara kita ini. Kita memang orang bilang kaya bagaimana? Karena sumber daya alamnya kita jual begitu saja. Kita jadi bangsa pasar. Kenapa kita nggak menjadi bangsa industri? Karena kosnya tinggi. Saya pernah nyampaikan, kos industri di Indonesia itu antara 23 sampai 27. Average rata-rata sekitar 25%. Gimana mau bersaing? Nggak bisa. Karena apa? Ada premanisme, ada mafia-mafia, ya mafia hukum, mafia politik, mafia ekonomi. Sehingga indikasinya sekarang finansial turun kan? Kemudian nilai tukar rupiah makin merosot. Kemiskinan menurut WHO udah 60% malahan. 60,3. Kalau kita biarkan premanisme ada, akan mempercepat kehancuran bangsa ini. Bangsa ini menjadi bangsa yang gagal. Makanya itu saya di sini mengajak, mari kita semuanya lupakanlah semuanya itu. Kita bergandengan tangan karena bangsa yang bisa hebat, bisa survive dalam kondisi seperti ini hanya bangsa yang cerdas, bangsa yang sigap, bangsa yang bersatu dan pantang menyerah. Karena apa? Kalau bangsa yang lemah, kalau terjerai-berai, kita akan menjadi bangsa pasar dan kita akan tenggelam. Ingat, kita bonus demografi pada tahun 2030 itu 46% kalau salah bangsa Indonesia itu. Kalau dia tidak punya kerjaan, itulah kita tamat. Bencana demografi. Iya, bencana demografi. Nah, itulah yang katakan berhentikan premanisme, berhentikan mafia. Mafia itu kalau saya bilang kaum rakyat terlalu sopan. Itu mafia. Dia menguasai politik, dia menguasai ekonomi, dia menguasai hukum. Dan kemudian menguasai negara. Nah, itu untuk menguasai negara artinya. Sama dengan GERB ini, dia sudah masuk ke ranah politik, bahaya sekali. Jadi Pak Gatot, ini ada klarifikasi sedikit. Tadi mengatakan kita bersatu gitu ya. Tapi tentunya bersatu dengan elemen-elemen bangsa yang memang benar-benar mencintai negara ini kan. Bukan bersatu dengan preman dan bersatu dengan koruptor serta mafia tadi. Kecuali unless dia sadar atau dia mau berubah kan begitu. Jadi kalau negara ini ingin bangkit, mari sama-sama kita berantas premanisme, kita berantas korupsi, kita berantas mafia. Itu maksudnya. Takutnya kan nanti orang lain, wah ini Pak Gatot nyuruh kita bersatu, nggak bisa dong minyak dengan air. Kita clearkan dulu ya kan, jernih dulu airnya, baru kita bersatu. Bang Rev ini kayak pura-pura tidak tahu saja. Ingin kan bergasa. Yang membuat si kita ngomong sama audiens. Iya, yang menyebabkan kita ini menjadi hanya bangsa pasar, ya kan. Kemudian sumber daya alam kita ini nggak diproduksi langsung diekspor saja. Itu ya karena premanisme, karena mafia, karena korupsi, itu yang harus diberantas. Gitu. Itu musuh masyarakat, itu cancer di masyarakat. Nah, kalau itu sepakat kita. Ya kita sepakat. Saya pulang aja begitu. Jadi Clear ini ya Clear. iya, itu nggak boleh ada kayak gitu. Tapi begini, ini kan kelakuan misalnya katakanlah pejabat atau mantan pejabat. Ya. Kan ada kejadian kemarin tuh, wah tiba-tiba muncul sosok yang disebutkan Pak Gatot tadi kan. Padahal orang mau bersilaturahmi untuk klarifikasi. Maksudnya ya? Jokowi yang di Solo. Jokowi yang di Solo. Dan ya, kemudian Hercules datang ke sana. Datang ke sana. Oh gitu. Jangan mantan pejabat dong, banyak Iya. mantan pejabat. Lalu kemudian, kok kita heran? Ini kenapa ya? Tiba-tiba kok, padahal orang yang datang itu maaf kata, itu ibu-ibu sama orang tua. Kan ada Rizal Fadila, Bu Kurnia itu yang diterima itu Damai Hari Lubis. Kakek-kakek, 2 kakek, sama 1 ibu-ibu. Kok tiba-tiba dihadapkan pada kelompok-kelompok? Begini Pak Gatot, banyak sekali kan kelompok-kelompok yang kemudian seperti digunakan oleh penguasa atau mantan penguasa untuk kepentingan dirinya. Ya dalam kasus misalnya ijazah palsu dan lain sebagainya, itu kan terjadi kalau kita mau jujur. Ya tentunya kalau itu benar-benar menggunakan preman, ya itunya sangat memalukan. Ya kan, sangat memalukan. Masa rakyatnya sendiri yang saya yakin mereka dulu juga milih Pak Jokowi tidak diterima, preman malah diterima kan? Ya saya melihat kenyataan seperti ini aja gitu kan. Jadi ini kan
apa saya mau ngomong ya? Susah ngomongnya kalau Geli. ya. Ridiculous, kalau bahasa Inggrisnya ridiculous. Gitu. Jadi Geli. ya komentar saya susah lah mau komentar lagi tuh bahasa apa lagi tuh kayak gitu. Nah, tapi ini yang menarik dalam kasus Hercules ya. Saya mesti bikin Pak Gatot pasti punya informasi lebih dibanding kita ya. Ya. Kan disebutkannya bahwa Hercules Pak Prabowo itu pernah menjadi ketua Dewan Pembina GRIP gitu ya, GRIP Jaya. Padahal sudah ada surat pernyataan dari Pak Prabowo tahun 2022 tweet mundur. Tapi GRIP Jaya menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah mundur, dan ini kelihatannya ini nama Pak Prabowo menurut Anda dicatut ya oleh Hercules. Justru itu yang saya marah. Sedikit ngomong, tenang aja, presiden kita dekat dengan kita. Ya, betul. Mana presidennya? Udah jelas. Pada saat Daniel Kopassus beliau ngomong masalah preman Hercules, nggak ada kaitannya. Ya. Kemudian secara tertulis ya dari Partai Gerindra kan menyatakan Pak Prabowo sendiri. Iya. Nggak ada kaitannya. Sekarang saya tegaskan sini, tidak mungkin presiden saya Prabowo itu membackup preman kayak GRIP yang berbaju ormas.